Halo guys, kembali lagi dengan saya Angel di channel YouTube Larnacom. Nah, buat kalian yang mau follow IG kami di @larnacom dan @kelasio.id. Kunjungi juga website kami di www.larna.com/kelasio. Nah, karena subscribe itu gratis, subscribe channel YouTube kami dan nyalain notifikasinya ya. Semangat guys! Halo ya teman-teman, selamat untuk Anda sudah sampai video ke-7 ini. Wah, kayaknya saya lihat-lihat Anda lagi happy ya. Ya, ada apa? Kenapa Anda happy hari ini? Kalau Anda nggak lagi happy hari ini, ayo kita happy sama-sama teman-teman. Ya, karena kadang ada suatu quote ya teman-teman ya. Kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya. Ayo teman-teman bisa komentar di bawah. Kaya dulu baru bahagia, apa bahagia dulu baru kaya? Atau sukses dulu baru bahagia, bahagia dulu baru sukses. Pada kenyataannya, ketika kita bahagia, maka kesuksesan itu akan mudah diraih. Kalau Anda sukses dulu, baru bahagia, suksesnya mungkin Anda bisa bahagia apa enggak. Nah, kalau kita bahagia dulu, minimal peluang sukses bisa terbuka dengan sangat besar. Ada beberapa penelitiannya. Ya, jadi teman-teman, please, yang belum senyum, senyum. Ya, mari kita senyum sama-sama sehingga kita jauh lebih happy. Yuk, happy sama-sama teman-teman. Ya, nggak salahnya kok kita sesekali bukan happy-happy ya, maksudnya bolehlah kita berbahagia gitu atas pencapaian kita hari ini, bersyukur atas pencapaian kita hari ini. Tapi jangan lupa kita masih ada tujuan yang sangat jelas. Bahagia boleh, happy boleh, bersyukurlah dan kita harus terus berprogres. Ingat yang namanya SIB, sabar, ikhlas, dan bersyukur, prinsipnya Pak Tung, dan juga PUM, progress, useful, dan meaningful, yaitu yang harus kita pegang terus teman-teman untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita. Sekarang, di video ke-7, kita mau bahas apa nih Pak? Mas, siapa? Vian gitu kan? Mau bahas apa? Kita akan bahas 3 mental yang harus dimiliki oleh CEO. Ya, lagi-lagi saya bawa handphone untuk apa? Agar tidak kepanjangan. Karena ada feedback dari tim bahwa Pak ini panjang banget Pak, video 20 menit. Bahkan waktu yang video berapa tuh, kita pecah sampai 2 part karena terlalu panjangnya. Saya nggak pengen video saya bikin panjang-panjang tapi nontonnya cuma di skip. Itu saya pengennya singkat, padat, 10 menit tapi teman-teman dapat semua. Ya. Nah, di 3 mental ini kita akan bahas apa sih? Kita akan bahas satu, punya tujuan yang jelas teman-teman. Ya, seorang CEO itu harus punya tujuan yang jelas. Bisnis ini mau dibawa kemana? Tim ini mau dibawa kemana? Karena founder akan nanya, kamu sebagai CEO, tugas kamu apa? Tujuan kamu apa? Investor juga nanya, kamu sebagai CEO dari perusahaan ini, kamu mau bawa kita kemana? Kamu mau bawa perusahaan ini kemana? Tujuannya jelas. Di beberapa pertama-tama pengangkatan saya sebagai CEO Larno, saya punya mentality atau mindset adalah bahwa tugas CEO ini sebagai nakoda. Yang dimana nakoda itu ketika terjadi sesuatu pada kapalnya, dia apa? Dia orang yang paling terakhir keluar, memastikan kru, penumpang, pelanggan, semua awak kapal keluar duluan. Nakoda yang terakhir. Nah, sama halnya di awal-awal bisnis, saya orang yang paling pertama maju ketika something happen terjadi di bisnis-bisnis saya. Begitupun juga kalau misalnya terjadi, lagi contoh misalnya pandemi begini, ya saya harus mikir gimana saya supaya bisa on the track lagi. Misalkan lagi, contoh nakoda. Nakoda tahu tujuan kita ke pulau C, ke pulau B, ke pulau A. Kalau di tengah jalan ada badai, ya. Nah, kalau kita punya tujuan, kita mau ke pulau A, ya kita terabas badainya dengan cara apapun, dengan yang halal tentunya, dengan yang seefektif mungkin tentunya, dengan yang seefisien mungkin tentunya. Ya, ketika ada badai kita terabas, tujuan kita udah jelas, pulau A. Walaupun ada badai, kita lalui. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ada badai, ya kita apa yang kita nggak punya tujuan ya kita putar balik ke pelabuhan lagi. Karena nggak ada tujuan, ya udah. Tapi kalau kita punya tujuan jelas, pulau A, ya kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan A. Walaupun ada badai, kita terabas badainya. Nah, gini,
Yang menarik adalah badai kita lalui. Nah, ketika kita lalui badannya, kita mau jadi apa? Kita jadi apa? Apakah kapal kita ada yang rusak? Apakah kru kita masih aman? Apakah penumpang kita masih aman? Nah, kita pastikan itu teman-teman. Sebagai CEO, harus amat sangat jeli melihat keadaan tim. Ya, makanya di nakodah kapal itu, kita berada di posisi yang tertinggi. Kita lihat, oh, timnya lengkap, kapalnya masih bagus, go lagi. Kalau masih ada yang berantakan, perbaiki dulu. Ya baru kita tancap gas lagi. Sehingga kalau ada badai-badai berikutnya, kita udah siap teman-teman. Ya, kita udah perbaikan dari badai sebelumnya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah ketika ada something happen, kayak misalnya pandemi ini, semua orang stop, semua orang dibatasi mobilitasnya. Nah, kita maju pelan-pelan boleh, kita progres, nambah karyawan, terus juga kita keluarin produk baru, termasuknya salah satunya section ini, kelas CEO, kita keluarin lagi, ya. Sehingga apa? Kita tahu, oh, ini badai harus berlalu nih. Kita pengen punya tujuan jelas, nah kita begini. Kita udah punya breakdown apa yang mau kita kerjakan. Ketika sudah, nah kita lihat kru kita. Ketika sekarang sudah new normal, semua udah kembali normal walaupun pakai masker, pakai face shield, prokes, vaksin gitu kan. Nah kita cek, apakah tim kita udah ready? Oke, udah ready semuanya, go lagi. Tancap gas pelan-pelan, tancap gas lagi, bikin video lagi, bikin kelas lagi, bikin apa lagi, ya kita bikin lagi. Sehingga ketika ada badai berikutnya, kita udah siap. Kapal kita udah rapi lagi, kru kita udah siap lagi. Jadi kalau ada badai lagi, ya udah kita udah ready to go. Hajar lagi. Nah, itulah nakodah yang harus kita kuasai di dalam sebuah bisnis. Yang berikutnya apa? Mindset yang selalu saya tekankan adalah CEO ini sebagai kepala keluarga yang mengayomi timnya, yang mengayomi krunya, yang memberikan motivasi, yang memberikan inspirasional kepada krunya. Jadi kalau misalnya nanti siapa sih di sini yang kepala keluarga yang pengen istilah kata mengharumkan nama keluarga. Nah, kalau misalnya karyawannya itu sampai oh bagus nih, aktif nih, perusahaannya bagus. Nah, yang happy siapa? Ya pasti CEO-nya, pasti foundernya. Hai guys, sebelum kita lanjut videonya, aku ada sedikit info nih. Untuk video series kita kali ini, kita ada 8 video loh. Pastikan kamu nonton semuanya ya. Semangat guys! Ya kembali lagi, kita harus punya yang namanya mindset atau mental seperti kepala keluarga dalam bisnis kita. Yang mengayomi, yang memberikan nasihat-nasihat, yang memberikan motivasi-motivasi, dan menjadi teladan. Bahkan sering waktu ketika di acara-acara, ya saya harus aktif terlibat. Sehingga tim atau karyawan merasa, wih, pemimpin gue aktif nih, gue harus juga aktif juga, gitu. Harus memberikan contoh. Good leader as a example. Jadi good leader adalah memberikan contoh, teladan, teman-teman semua. Nah, yang berikutnya, ya, adalah apa? Kita harus punya mimpi yang besar. Nomor 2, kita harus punya mimpi yang besar boleh, tapi langkah-langkahnya harus masuk akal. Mimpi boleh kok nggak masuk akal, tapi langkah-langkahnya harus masuk akal. Pak Tong kita contoh, ingin membangun rumah di pinggir danau atasnya landasan heli. Terlihat nggak masuk akal. Di zaman dia masih gaji 1.300.000. Nah, tapi apa? Langkah-langkahnya masuk akal. Walaupun nggak terwujud di hari itu juga, atau di tahun itu juga, atau di 10 tahun kemudian. Tapi lihat, 21 tahun kemudian, Pak Tung bisa membangun sekarang. Jadi kita harus living in dream. Hidup di dalam mimpi kita sendiri. Ya. Nah, kita harus punya mimpi yang besar. Tapi langkah-langkah yang terukur. Nah, menyambung masalah mimpi, beberapa waktu lalu saya nonton podcastnya Pak William Tanuwijaya bersama Om Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Itu saya mendapatkan suatu quote atau kutipan yang meyakinkan saya bahwa mimpi ini harus benar-benar terrealisasikan. Apa itu kutipannya? Gini, mimpi kalau dipikirkan menjadi rencana. Jadi mimpi kita harus pikirin hingga menjadi rencana. Rencana kalau diucapkan menjadi komitmen. Komitmen kalau dilakukan menjadi kenyataan. Nah, sometimes orang itu mimpinya nggak dipikirin, ya akhirnya nggak jadi rencana. Tapi ada juga yang dipikirin, tapi nggak diucapkan, akhirnya nggak jadi komitmen. Kayak misalnya contoh kecil. Pengen punya berat badan ideal 74. Dia dipikirin di mimpi doang punya badan 74. Ya, bagus gitu badannya, posturnya. Tapi kalau nggak dipikirin nggak dapet rencananya. Dipikirin sih Pak, ada rencananya, tapi nggak diucapkan. Cuma jadi di pikiran aja, ya akhirnya nggak jadi komitmen. Komitmen dong, tapi nggak dilakukan, ya akhirnya nggak jadi kenyataan. Jadi itulah kesinambungan tentang dari mimpi menjadi kenyataan. Yang ketiga apa sih? Jago eksekusi. Percuma kamu punya mimpi yang gede. Ingat, mimpi kalau direncanakan
menjadi komitmen kalau dilakukan menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita nggak eksekusi itu mimpi, ya sama aja teman-teman. Ya, makanya harus eksekusi. Kayak saya, misalnya contoh, saya pengen jadi Laruno, misalnya pengen jadi portal pendidikan dengan konsep gamification. Nah, kita harus punya langkah-langkahnya. Ya, seperti apa langkah-langkahnya? Yang jelas, eksekusinya jelas, rekrut timnya jelas, penjualannya harus jelas. Ya, hingga namanya konsep itu harus jelas juga teman-teman. Eksekusinya harus benar-benar jelas, matang dan terencana. Pak, mau tanya Mas Fian, Ko Fian, Pak Fian, berarti harus bikin rencana dulu dong, baru kita action. Kalau rencana terus kapan actionnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan sering saya temukan di beberapa komen. Kalau saya pribadi, saya lebih milih dipikirin dulu. Ya, pikirin dulu, tapi dipikirin dulu. Selain dipikirin, harus punya tanggal kapan harus action. Jangan cuma dipikirin aja. Enggak. Kalau saya pribadi, oke, 1 minggu gue pikirin bisnis ini, rencana ini, contoh katakanlah pengen iklan Facebook. Nah, maka seminggu itu saya harus riset tuh. Oh, Facebook harus pakai konten ini, IG harus pakai konten ini, penargetan kayak gini, landing page-nya ini, landing page A, landing page B, landing page C, penargetan A, video B, video C. Maka saya pikirin. Tiba waktu 1 minggu, ya saya action. Nah, jadi jangan kebanyakan mikir tapi nggak action. Tapi juga jangan langsung action, nggak mikir. Ya, kadang orang learning by doing, itu oke. Tapi kalau saya pribadi adalah learning dulu. Seminggu atau sebulan baru doing by learning. Nah, jadi jangan asal ngomong tanpa dipikir. Kita pikir dulu baru ngomong, teman-teman. Ya, itu yang selalu saya jadikan patokan dalam saya bertindak. Saya harus pikirin dulu nih, begini. Oke, 1 minggu ya, bikin begini, baru habis 1 minggu ya kita action, teman-teman. Ya. Yang nomor 4 adalah bisa memimpin. Nah, kita harus punya mentality yang bisa memimpin. Tanpa bisa memimpin, ya kita CEO tapi kalau nggak bisa mimpin tim, nggak bisa mimpin karyawan, bahkan nggak bisa mimpin customer, kita bukan lagi CEO yang dahsyat. Indikator apa yang bisa memimpin? 1, dia bisa mendengarkan. 2, dia bisa menjadi teladan. Ingat, strong leadership dan servant leadership. Strong di saat kita harus benar-benar tegas, kuat. Kita harus benar-benar leadershipnya harus main. Kadang gini, saya punya suatu quote ya, atau suatu metode dalam memimpin adalah disampaikan dengan lembut, pegang prinsip yang keras, disampaikan dengan yang lembut. Jadi pegang prinsip, kalau misalnya harus begini, tapi disampaikan dengan lembut. Misalkan pengen warin karyawan, nah sampaikan bahwa memang lagi ingin dikeluarkan, tapi sampaikan dengan lembut. Jangan kamu dikeluarkan ya begini, jangan. Tapi kita sampaikan dengan lembut. Cari tahu negatifnya apa, positifnya apa. Sampaikan dengan lembut bahwa kamu nggak bisa lagi bergabung di tempat kami. Please, kalau misalnya nanti suatu saat kamu keluar dari perusahaan ini sekarang dan suatu saat kamu menjadi lebih baik lagi, please ucapkan terima kasih bahwa keputusan saya tepat hari ini. Nah, itu orang akan menjadi lebih soft, teman-teman, ketika kita mengeluarkan seperti itu. Jangan, dan sangat tidak etis adalah kalau dikeluarkan by chatting aja. Ya, saya lebih baik ngomong 4 mata gitu, kamu kendalanya di mana, kamu kekurangannya apa, kamu kelebihannya apa. Saya sampaikan dibandingkan tiba-tiba dikeluarkan seperti itu. Ya, nah, kadang juga sometimes kalau misalnya ini apalagi WFA gitu ya, beberapa ada yang harus dikeluarkan by online gitu. Bukan dikeluarkan sih ya, kita vakum aja. Misalkan contoh marketing gitu kan, marketing produk A yang harus vakum ya vakum dulu, teman-teman. Ya. Nah, yang nomor 5, apa sih mental yang harus kita atau mindset yang harus kita lakukan adalah kuasai skill set dalam CEO. Nah, di video berikutnya kita akan bahas nih, karena ini udah terlalu panjang kayaknya. Di video berikutnya, video terakhir ke-8 adalah ditutup dengan skill set apa yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang CEO dahsyat. Ini video terakhir yang sangat amat menarik untuk Anda ikuti, karena di sana Anda akan mendapatkan spesial bonus dari saya untuk Anda yang ikuti sampai video ke-8. Jangan di skip dari 1 nonton langsung ke-8 untuk hadiah, jangan. Kalau bisa Anda urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 hingga nomor 8. Di video series kedua ya, kelas CEO, saya akan undang CEO-CEO yang inspirasional, yang dimana saya akan wawancara. Saya akan podcastan lah dengan CEO inspirasional di Indonesia. Terima kasih semuanya.
top untuk Anda. Sampai jumpa di video ke-8 tentang skill set yang harus dimiliki oleh seorang CEO yang dahsyat. Terima kasih semuanya. Nah, untuk video kali ini kita udah selesai. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita sama-sama belajar. See you di video selanjutnya ya. Oke, sudah follow Laruno.com. Sekarang kita follow kelasceo.id karena konten di kelasceo.id itu isinya sangat spesifik membahas tentang bagaimana berkarir hingga menjadi CEO yang dahsyat. Follow ya. Keep going forward ya guys.